Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad Renaldi, salah satu mahasiswa di Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie di kelas IK 23C dengan NIM 231011122. Nah, hari ini kita akan mempelajari algoritma round robin ya teman-teman. Algoritma round robin adalah metode penjadwalan proses yang umum dan dalam sistem operasi. Setiap proses diberi waktu eksekusi yang sama secara bergiliran. Yang biasa kita sebut itu quantum time. Oke, next. Nah, di sini ada pengertian algoritma round robin. Yang pertama ada definisi algoritma penjadwalan proses yang umum dalam sistem operasi seperti yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman. Terus di sini prinsip utamanya yang seperti saya sebutkan tadi juga memberikan waktu eksekusi yang sama kepada setiap proses secara bergiliran. Tujuannya memastikan setiap proses mendapat kesempatan yang adil untuk dieksekusi. Nah, next di sini adalah cara kerja round robin. Pertama, kita akan masuk di pembentukan antrian. Nah, semua proses yang siap untuk dijalankan akan dimasukkan ke dalam sebuah antrian. Terus di sini adalah penentuan time quantum. Setiap proses akan diberikan alokasi waktu yang sama, yaitu time quantum. Misalkan time quantumnya 3, semua proses time quantumnya itu 3. Nah, time quantum ini biasanya ditentukan dalam satuan milidetik ya teman-teman. Terus ada eksekusi bergantian. Proses pertama dalam antrian akan dieksekusi selama time quantum. Terus pergantian proses. Setelah waktu kuantum habis, proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara dan proses berikutnya dalam antrian akan mulai dieksekusi. Nah, terakhir di sini adalah kembali ke antrian sebelumnya. Jika suatu proses belum selesai dalam satu kali time quantum, maka proses tersebut akan ditempatkan kembali ke akhir antrian dan akan menunggu gilirannya lagi. Nah, proses ini akan terus berulang secara terus-menerus hingga semua proses selesai. Oke, next. Nah, di sini ada karakteristik round robin. Pertama adalah siklik. Nah, itu proses seperti yang saya sebutkan tadi, prosesnya berulang secara siklik hingga semua proses selesai. Terus adil. Setiap proses mendapat kesempatan yang sama untuk dieksekusi. Nah, time quantum menggunakan konsep time quantum untuk mengatur waktu eksekusi. Nah, di sini ada kelebihan algoritma round robin. Pertama, di keadilan. Setiap proses mendapat kesempatan yang sama untuk menggunakan CPU. Terus, sederhana. Sangat sederhana, mudah dipahami, dan diimplementasikan karena logika kerjanya yang berputar. Proses dengan waktu dieksekusi singkat mendapatkan respon cepat. Nah, di sini ada juga fleksibel. Dapat digunakan dalam berbagai jenis sistem operasi dan aplikasi. Terus ada mencegah starvation. Membantu mencegah kondisi di mana suatu proses tidak pernah dieksekusi. Nah, oke. Tadi kita sudah membahas kelebihannya, tapi setiap algoritma juga punya kekurangannya. Nah, di sini ada kekurangan algoritma round robin. Pertama, overhead pergantian konteks. Tingginya frekuensi pergantian konteks dapat mengurangi kinerja sistem. Waktu respon tidak terjamin. Nah, proses panjang mungkin harus menunggu lama untuk selesai. Terus sulit menentukan time quantum. Pemilihan nilai time quantum yang optimal seringkali itu disebut sangat sulit. Nah, terus selanjutnya yang keempat, tidak mempertimbangkan prioritas. Memberikan perlakuan sama tanpa mempertimbangkan prioritas proses. Nah, ini maksudnya setiap proses itu dapat semua time quantum secara merata. Jadi dia tidak memiliki proses prioritas. Lalu waktu tunggunya bervariasi. Nah, waktu tunggu proses dapat bervariasi tergantung pada jumlah prosesnya. Terus kinerja tergantung beban. Kinerja algoritma sangat bergantung pada karakteristik beban kerja sistem. Oke, di sini diketahui bahwa prosesnya pada P1 masuk pada detik ke 0. Burst time-nya itu 3. Terus P2-nya masuk di arrival time-nya itu di 1. Burst time-nya 4. Lalu proses ketiga atau P3 arrival time-nya di 2.
burst time-nya itu 7. Nah, lalu untuk P4-nya, arrival time-nya itu di detik ke-3. Burst time-nya itu 2. Nah, P5 muncul atau arrival time-nya di detik ke-4. Burst time-nya itu 3. Nah, pertama-tama kita akan mencari completion time-nya dulu. Nah, oke. Di sini tadi diketahui juga quantum time-nya itu 3 ya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan masukkan dulu proses pertama yaitu P1 yang muncul di detik ke-0 tadi. Nah, burst time-nya ini 3, quantum time-nya juga 3, maka dia mulai dari prosesnya berjalan dari detik ke-0 sampai di detik ke-3. Maka P1 selesai. Nah, terus masuk lagi P2 nih yang dijalankan berikutnya. P2 ini burst time-nya 4. Nah, tapi karena quantum time-nya cuma 3, maka prosesnya hanya dijalankan 3 detik dari P1 tadi, yaitu di 3 sampai di detik ke-6. Nah, sisanya tadi ya sisa 1 karena tadi sudah dijalankan 3. Nah, terus kita lanjut lagi ke P3. P3 ini tadi burst time-nya itu 7. Quantum time-nya 3, maka dia akan dijalankan sebanyak 3 kali dari detik ke-6 sampai detik ke-9. Nah, tapi P3 belum selesai karena tadi masih sisa 4. Terus kita lanjut lagi ke P4. Nah, P4 ini tadi burst time-nya cuma 2. Jadi dia akan masuk ke dari 9 selesai di 11. P4 tadi selesai karena sudah tidak ada sisa waktu burst time-nya. Terus kita lanjut terakhir ke P5. P5 tadi burst time-nya 3. Quantum time-nya 3, maka P5 dimulai dari waktu 11 sampai ke 14. Nah, P5 juga selesai, teman-teman. Nah, tadi masih ada proses yang belum selesai, yaitu proses kedua sama proses ketiga. Nah, proses kedua tadi sisanya cuma 1. Kita jalankan lagi dari awal. Proses kedua dimulai dari ke-14 sampai di 15 karena cuma 1 kali saja sisanya tadi. P2 selesai. Nah, sisa P3. P3 tadi sisanya cuma 4. Karena sudah tidak ada proses lagi yang dijalankan, maka proses ketiga ini akan dijalankan 4 detik dari 15 sampai ke proses ke-19, detik ke-19. Nah, maka P3 ini membutuhkan 19 detik untuk completion time-nya ya, teman-teman. Dan P3 selesai. Oke, tadi kita sudah menemukan completion time-nya. Nah, di sini kita lihat dulu. P1 completion time-nya 3, P2 completion time-nya tadi 15, P3 completion time-nya 19, P4 completion time-nya 11, dan P5 itu 14. Nah, sekarang kita akan menemukan kita akan mencari waiting time-nya, yaitu waktu tunggunya, waiting time sama turnaround time-nya. Nah, rumusnya adalah untuk mencari waiting time yaitu completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Jadi untuk P1 tadi completion time-nya itu 3 dikurang burst time yaitu 3 dan arrival time-nya itu 0.
hasilnya adalah 0. Berarti waktu waiting time-nya adalah 0. Nah, terus lanjut ke P2. P2 tadi completion time-nya itu 15. Dikurang burst time-nya 4. Dikurang arrival time-nya 1. Maka waiting time-nya adalah 10. Nah, terus untuk P3 tadi completion time-nya 19. Dikurang burst time-nya 7. Dikurang arrival time-nya 2. Maka hasilnya tadi 10. Nah, lanjut lagi ke P4. Completion time-nya 11. Burst time-nya 2. Dan arrival time-nya 3. Maka hasilnya tadi 11 dikurang 2 kurang 3 hasilnya 6. Nah, oke, terakhir yaitu P5. Completion time-nya 14. Dikurang burst time-nya 3. Dikurang arrival time-nya 4. Hasilnya 7 ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah menemukan waiting time-nya. P1 0, P2 10, P3 10, P4 6, P5 7. Terus kita akan mencari lagi turnaround time-nya. Rumusnya adalah waiting time ditambah burst time. Nah, tadi untuk P1 burst time-nya itu waiting time-nya itu adalah 0, burst time-nya adalah 3. Maka turnaround time-nya adalah 3. Terus di P2 waiting time-nya tadi 10 ditambah burst time-nya yaitu 4. Maka hasilnya adalah 14. Nah, terus P3 waiting time-nya juga tadi 10 ditambah burst time-nya tadi 7. Maka hasilnya adalah 17. Lalu kita akan masuk ke P4. P4 tadi CT-nya 11. Waiting time-nya 6 ditambah burst time-nya 2. Maka hasilnya adalah 8. Terus P5 waiting time-nya 7, burst time-nya 3, hasilnya 10. Nah, oke, sekarang kita akan mencari rata-rata dari waiting time dan turnaround time. Jadi kita jumlahkan seluruh dari waiting time-nya ini. Sebentar ya. Nah, di sini kita tambah dulu 0 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 7. 0 tambah 10 tambah 10 ditambah 6 ditambah 7. Hasilnya 33. Dibagi 5 ya, teman-teman, karena jumlah prosesnya tadi ada 5. Jadi 6,6. Oke, untuk rata-ratanya itu waiting time-nya adalah 6,6 ya, teman-teman. Nah, terus kita akan cari turnaround time-nya, yaitu rata-rata dari turnaround time. Yaitu rata-rata dari turnaround time ya, teman-teman. Jadi tadi 3 ditambah 14 ditambah 17 ditambah 8 ditambah 10. 3 ditambah 14 ditambah 17 ditambah 8 ditambah 10. Hasilnya 52. Dibagi 5 ya, teman-teman. Hasilnya 10,4. Nah, itu tadi rata-rata dari turnaround time ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya di sini. Untuk P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 3, completion time-nya 3, waiting time-nya 0, turnaround time-nya 3 ya, teman-teman. Terus P2 arrival time-nya 1, burst time-nya 4, completion time-nya 15 dan waiting time-nya 10, turnaround time-nya 14. P3 arrival time-nya 2, burst time-nya 7, completion time-nya 19, waiting time-nya 10, turnaround time-nya 17. Terus P4 arrival time-nya 3, burst time-nya 2, completion time-nya 11, waiting time-nya 6 dan turnaround time-nya 8. Arrival time untuk P5 arrival time-nya 4, burst time-nya 3,
completion time-nya 14, waiting time-nya 7, dan turnaround time-nya 10 teman-teman. Nah, itu tadi cara untuk menentukan completion time-nya, terus waiting time dan turnaround time-nya teman-teman. Oke, di sini kita masuk di kesimpulan. Di kelebihan tadi ada adil, sederhana, responsif untuk proses pendek, sama mencegah starvation. Terus kekurangannya ada overheat, pergantian konteks, sulit menentukan time quantum optimal, tidak mempertimbangkan prioritas. Nah, untuk mencari burst time-nya tadi, caranya untuk mencari waiting time-nya itu completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Terus untuk mencari turnaround time-nya tadi waiting time ditambah burst time. Itu saja dari saya. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa beri like dan subscribe ya teman-teman. Apabila ada kesalahan kata atau hal yang kurang tepat dengan yang saya nyatakan hari ini, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman untuk memberitahu saya hal lebih baiknya lagi. Sampai jumpa, dadah.